Kita gelap, kita takut. Sama orang yang tidak ada nama Allah di dalam dirinya, maka kolbunya gelap, pikirannya gelap. Kalau pikiran sudah gelap, itu namanya stres. Pernah panik? Pernah panik? Ya. Biasanya orang baru beli mobil baru, motor baru, panik. Padahal kan Oke? Berarti harus latihan zikrullah. Kerja kenapa mau berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena pengen dapat duit supaya bisa beli listrik, teranglah rumah, ya. Benar. Orang kalau kerjanya rajin, dia dapat usahanya, hasil usahanya juga jelas. Sama, prinsip rohani sama. Kalau rajin bekerja dengan rohani, maka kita akan mendapatkan gaji-gaji rohani. Dan kita kerja dapat duit, senang, benar? Senang kan dikasih duit? Tuh kan, jujur benar ya? Senang dikasih duit. Rohani ini dapat gajinya. Apa gaji rohani? Ketenangan. Bukan senang, tapi tenang. Mau punya duit tapi nggak tenang. Ini contoh gampang. Bapak pakai dompet, duitnya banyak, jalan di keramaian, tenang nggak? Beneran? Ntar ada pencopet. Diumpetin nggak? Nah, ini rahasia Pak. Kalau orang punya rahasia zikrullah, pasti diumpetin. Karena bisa dicuri oleh syaitan. Paham? Dicurinya gimana? Dipancing-pancing. Ini cara setan nih, nyuri nih. Pancingnya bisa lewat emosi. Gak bisa lewat emosi, lewat nafsu. Nafsu biasa, nafsu rendahan. Gak bisa juga lewat apa lagi? Lewat sesuatu yang kita semuanya senang, yaitu sum'ah wal ujub, pamer, posting, ngomong. Pas lagi taklim subuh, tidur, ditanya, bro, kenapa ente tidur? Malam tadi tahajud 11 rakaat bro. Itu dicuri sama syaitan. Paham? Itu udah kecuri udah. Harus diambil balik. Ta'awuz cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus dibalikin tuh. Dibalikin nanti. Gak berhasil juga. Nah, ini banyak, ini mumpung ini masjid, musola masjid. Masjidnya lagi bangun nih, yang sedang bangun tulus-tulus bener Pak. Kenapa? Ini diintai terus sama setan. Setan itu paling senang mengintai orang yang berjasa untuk umat. Gimana cara ngintainya? Nanti dia kirim tentara dia, panas-panasin tuh orang supaya nyinggung si panitia, pengurus masjid. Udah jadi masjidnya, kalau perlu jangan jadikan dia pengurus lagi. Udah gak jadi pengurus, setan bilang, bro, itu kamu dibuang sama mereka. Padahal kalau nggak ada kamu, masjid ini nggak jadi. Nah, itu jelas kedengaran sama saya Pak. Kedengaran setan yang ngomong. Serius. Datanglah, itu banyak ada di beberapa masjid. Setiap sampai di masjid itu datang tiba-tiba orang-orang lama yang sudah terbuang. Padahal orang nggak buang, orang justru pengen dia nggak usah mikirin lagi, istirahatlah, fokuslah ibadah. Tapi setan bilang kau dibuang. Padahal aktivitasnya sama. Maksudnya kamu sudah capek-capek bangun masjid, udah sekarang kamu istirahat, nikmati, jangan ngurus lagi. Tapi setan ngomong, tuh anak-anak muda sekarang kurang ajar. Bener. Kalau bukan karena kamu, dia nggak bisa sholat di situ. No, kata-katain sekalian. Benar. Maka setan memanfaatkan emosi kita, lalu kita ngomong.
Itu masjid kalau bukan karena saya, ngomongnya ke saya Pak, dia nggak tahu saya, dengerin dia. Kita intelnya dia kan, intelin setan kita. Kalau bukan karena saya nih Ustadz, ini masjid tak jadi. Kena si Bapak. Langsung kita peluk-peluk, Pak, udah tua. Ini kan kalau perempuan namanya apa? Baper ya. Nangis-nangis lagi, ini setan pinter. Kalau bukan karena saya, ini mesti gak jadi Ustaz. Akhirnya saya bilang, Pak, mau amalan bangun masjidnya Allah kekalkan? Oh mau dong. Cukup. Nah, saya agak kenceng ngomong. Kita tepuk ininya. Cukup ngomong begitu ke saya, tidak usah omong ke orang lain. Karena barusan amal Bapak dicuri sama Tony, ya, teman dia Tony, ada syainya. Kalau syainya syai Yaman kan mulai syailillah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, inilah yang harus kita jaga. Jangan cuma rajin menabung zikrullah, tapi juga harus menjaganya. Ya, kajian ini sebenarnya judulnya Tazkiyatul Qulub, pembersihan kolbu. Ya, judulnya dikasih di belakang. Kolbu itu dibersihkan dengan istighfar dan tobat, lalu dinutrisikan dengan zikrullah. Lebih dulu mana? Pasti ada yang bertanya, lebih afdol zikir atau istighfar? Bersihkan dulu kolbunya, baru isi. Seperti saya bersih, lihat nih bersih apa enggak? Kalau bersih baru saya isi. Bapak Ibu maukah minum? Sukanya jus apa Pak? Jus tua. Namanya doang. Kan ada namanya ketoprak setan. Yang makan siapa tuh? Mbahnya setan. Senangnya jus apa Mas? Kan orang Jawa pakai Mas. Air putih ya Pak? Loh, ada jus air putih? Oke, ini air putih ya. Kalau di dalamnya ada semut gimana? Mau minum nggak? Mau Pak. Mau. Serius? Waduh, gawat. Ya udah, di dalamnya ada mau? Yang penting bekas saya ya. Ini Pak. Itu orang mahabbahnya sudah melebihi. Ya udah pegang sini. Nah, saya sudah kenyang, Pak. Habis ditraktir orang, sampai bingung mau makan apa. Kalau Bapak lain cerita, mau nggak di gelas ada lalat terus diminum? Airnya bersih, lalatnya menjijikkan. Pernah saya makan gulai namanya kepala kakap. Udah seneng nih, tahu-tahu ada rambut. Jadi nggak nafsu makan Pak. Ya, saya lagi kenyang, pura-pura kenyang, padahal nahan hati ya. Ada perasaan gak nyaman. Kalau di kolbu masih ada sesuatu kotoran, itulah yang membuat kolbu tidak dapat menikmati zikir apapun. Oleh karena itu harus belajar cara membersihkan kolbu. Caranya istighfar kolbiyah. Di kolbu itu ada noda-noda, catat dalam hati. Pertama, syirik. Orang Islam kan gak ada yang syirik. Cuma ada orang Islam nuduh kita syirik Pak. Benar ya? Bapak kan suka rotiban. Oh ada tawasul, dianggapnya masih syirik. Dia gak tahu arti syirik itu apa, tawasul itu apa. Dia punya bayangan tawasul itu nyembah selain Allah. Jadi dia buat definisi sendiri, terus dia kafir-kafirkan sendiri. Padahal istilah itu bukan istilah dia. Jangan buat istilah sendiri. Coba ketoprak setan itu isinya apa? Ketoprak kan namanya ketoprak setan, sama kayak hotdog. Emang itu ada dog di situ? Ada dog nggak di situ? Ini adik-adik ini suka hotdog kan? Nggak tahu kali dia hotdog ya. Hotdog itu artinya apa? Anjing hot. Ya. Anjing panas. Tapi isinya anjing nggak? Enggak. Kalau orang makan dia bilang anjir lo gitu ya.
Iya, dia lagi kesel sama orang, tapi isinya nggak ada anjingnya, Pak. Makan begitu haram nggak? Kalau orang yang mengartikan ini salah, itu anjing panas, haram. Dia mengharamkan sesuatu yang dia tidak tahu. Sama orang yang mengharamkan tawasul, dia punya definisi sendiri. Kita kasih tahu, dia nggak percaya. Paham? Ya? Nah, inilah masalah kenapa tidak selesai antara umat Islam sesama umat Islam. Karena tidak mau konfirmasi, benar nggak istilah saya ini? Dulu saya dikabarin, itu orang ziarah kubur tuh, nyembah kubur tuh. Kita ikut-ikutan juga mensyirikkan orang ziarah kubur. Akhirnya kita penasaran, kita datang ke majelis kuburiyun itu ya. Ternyata nggak ada tuh nyembah kubur, malah doa, Allahumma firlahu warhamhu. Mana yang nyembah kuburnya? Ternyata manhaj su'uzzon ini berbahaya. Manhaj buruk sangka, ini berbahaya. Allah mengajarkan husnuzon, dia bersu'uzon. Melanggar sunnah nggak? Maka manhaj sunnah itu bukanlah manhaj nyala-nyalain orang. Manhaj sunnah itu manhaj berhusnuzon kepada banyak orang. Ya, udah husnuzon hari ini? Udah, beneran. Tadi jalan kayaknya ngebut-ngebut, ngebel-ngebel orang parah tuh. Taib, ya, sampai jam berapa? Sudah cukup ya? Ya. Pertanyaannya, baik. Silakan. Sedangkan yang pertama tadi tentang kitab apa? Syamsul Ma'arif karya Imam Al-Buni. Kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuali orang yang langsung talaki, dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik ini kalau nggak jalur wali Allah pasti wali setan. Walaupun kitabnya ditulis wali Allah. Al-Buni kan wali Allah. Dia sezaman dengan Ibnu Asakir ahli hadis. Lalu disebutkan dalam kisahnya itu, begitu juga Ibnu Tahir As-Silafi. Beliau ini ditanya oleh Ibnu Tahir As-Silafi dan teman-teman ahli hadis, Al-Buni, Anda ini kok ngomong yang aneh-aneh? Kata beliau, enggak, saya nggak ngomong aneh, semua yang saya bicarakan asrarul Quran. Ternyata dia difitnah. Maka sudah jadi tabiat sunnatullah, siapapun yang memegang ilmu Imam Al-Buni pasti difitnah. Maka antum tinggalkan dulu Ustaz. Karena nggak talaki kan, cuma baca aja kan. Ya jangan, nggak cukup. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaqa, nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka yang sesuai dengan jam dan waktu, dan porsi-porsi kalimat dan angkanya harus sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Cuma masalahnya di setiap angka-angka dan huruf itu ada makhluk yang Allah titipkan. Tapi makhluk ini kalau yang buat bukan waliullah, yang masuk adalah tentara Azazil, tentara iblis, tentara jin, bukan tentara Allah dari malaikat. Maka mohon maaf, saya banyak melihat ada orang belajar wifik ini nggak beres. Nggak beres, rata-rata nggak beres, karena dia nggak belajarnya ke waliullah. Terus lewat kitab yang diterbitkan tuh banyak salahnya. Karena itu salah satu huruf itu repot nanti kesananya. Mesin salah satu baut gimana? Hancur nggak? Hancur Pak. Salah sekian mili rusak dia. Inilah yang bikin santri-santri aswaja banyak jadi begini. Dia kira mau jadi sufi, terjebak kepada kebatinan. Itu namanya kebatinan. Ilmunya ada. Karena ma'rifatullah itu dan ma'rifat ghairillah ada pada huruf dan angka. Simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya ada di huruf. Makanya kalimat-kalimat yang paling dahsyat di Quran itu ada pada huruf-huruf. Bismillah ada pada huruf ba, ada pada titik. Al-Buninya gak ada masalah. Cuma kalau ada orang gak punya sanad nyambung kepada beliau, kan gak ini. Cuma dapat ijazah am, gak usah ngamalin. Ijazah umum gak usah. Dia harus bapak ngaji kepada gurunya. Dulu di Mekah ada namanya Syekh Mukhtar Al-Tarid, kemudian Syekh Muhammad Ahyad. Ya,
Syekh Abdul Hamid Amin, guru daripada guru-guru kita di Indonesia. Itu orang Indonesia, cuma tinggalnya di Mekah. Ya, mereka inilah yang menjelaskan asrar itu sesuai manhaj kewalian. Tapi banyak ya sudah enggak ya. Makanya saya pernah berkunjung ke suatu tempat yang belajar kitab itu. Kita lagi sholat ada orang teriak-teriak, Pak. Oh, berarti nggak beres tuh. Mungkin dia ngeliat makhluk aneh-aneh kali. Karena setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam ini terbagi dua. Ada khadam langit, ada khadam bumi. Kalau khadam langit malaikat, kalau khadam bumi bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Maka Bapak kalau ke rumah-rumah makan, kalau yang sensitif tuh tahu, wah ini ada raja nih. Ya. Rajanya yang bikin wali Allah atau wali setan, ketahuan juga, Pak. Jadi raja Wifik itu kayak Sandi Marse. Ya, Sandi, dia simbol-simbol. Orang-orang intel bumi nih. Polisi, tentara, itu dia pakai simbol-simbol dulu. Dulu perang dunia kedua, pertama pakai simbol. Sampai hari ini perang langit, perang bumi, perang setan, perang malaikat itu pakai simbol, Pak. Perang wali-wali Allah itu pakai simbol-simbol. Ada hurufnya. Nah, ilmu ini insya Allah nanti akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi dan semua pengikutnya. Nanti golongan setan dapat simbol juga, tapi beda simbolnya. Maka hati-hati dengan ilmu simbol. Siapa tahu itu simbol-simbol syaitan. Dengan nggak mungkin ilmu kewalian diobral di YouTube. Nggak mungkin, mana ada diobral di YouTube. Ya, terakhir. Baik. Perbedaan doa arwah. Doa arwah itu bulan Sya'ban ya. Ya, sama. Maksud saya sama nggak? Kita samain dulu nih. Kan kalau bulan Sya'ban ada namanya ruahan, ada doa arwah. Oh, doa para arwah yang sudah wafat. Yang mana, Bu? Yang sudah wafat. Oh, orang kalau sudah wafat nggak ada lagi suku Banjar, nggak ada lagi suku Bugis, nggak ada lagi suku Jawa. Kalau orang sudah wafat, nih sukunya mukmin, kafir, waliullah, wali setan. Ada satu lagi, munafik. 5. Kita suku yang mana? Jadi nggak ada lagi, nggak berlaku. Suku-suku yang sekarang itu kan nggak murni juga. Emang Bapak yakin Bapak ini orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa? Siapa tahu keturunan Cheng Ho ya nggak? Kan wajahnya mirip-mirip kayak ini petarung Cina. Sedikit. Kayak Bapak ini kayaknya ada Indianya kan? Ini ada Cinanya. Ini campur. Udah mix sudah. Banjar, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, apalagi Madura, Dayak, apa aja, Arab, tidak Arab, Arab maklum. Semua itu cuma suku badan, bukan suku rohani. Ya, Allah itu bisa semua bahasa nggak? Kalau di sini bahasa kita beda-beda, tapi di sana bahasanya sama, nggak perlu kursus. Jadi Bapak Ibu untuk bisa jawab pertanyaan malaikat nggak perlu kursus bahasa Arab, harus belajar mengenal Allah Tuhan Arab dan Tuhan yang bukan Arab. Kan lagi rame. Ya, jadi jangan salah fokus. Kalau ada ustazah ngomong begitu, wah, kita pertanyakan dulu dia siapa yang ngeluarin ustazahnya dia ya? Stempel ustadznya dari mana tuh? Tapi kalau maksudnya doa dalam bahasa orang Bugis, Banjar untuk arwah beda-beda mungkin, karena beda kiai, beda zikir. Ya, saya aja kalau ziarah bentar doang, Pak. Ini kaget-kaget. Dulu kalau mereka ziarah kan 1 jam, ini sama gurunya. Berdiri lagi kan pegel. Sama kita 15 menit paling lama, 10 menit udah lama banget, 5 menit biasanya saya udah selesai. Kita kalau ke kubur bentar aja, salam, kirim doa, baca zikir yang disenangi orang itu,
lalu kita doa, udah selesai, kita pergi. Nah, kadang-kadang saya zikir dulu sebentar, kadang-kadang kita bertukar-tukar sandi kolbu, ya. Ada Pak sandi-sandi di kubur itu, ada rahasia-rahasia di situ. Nah, jadi jangan mohon maaf ustadz-ustazah gak boleh rasis bab doa, ya. Ya. Baik, kira-kira itu karena kami masih melanjutkan perjalanan. Bapak silakan langsung sholat isya, kami jamak sholatnya, ya. Jadi nggak usah salaman, langsung tawajuh kepada Allah, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah sempurnakan kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.